Iya. Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iban Noval. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang rencana penelitian analisis dampak proyek usaha isi air ulang air galon. Oke, ini menggunakan proyek yang pada UTS minggu lalu, yaitu usaha isi ulang air galon. Ini kurang lebih gambaran bagaimana keterbentukan dari si bangunan tersebut. Nah, ini merupakan karakteristik bangunan. Dan ini memiliki luas sekitar 3 kali 7 meter dengan lokasinya berada di Provinsi Banten, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Nah, di sini kita menggunakan bagan yang eh, bagian alir perkiraan dampak juga, yaitu di sini kita dibagi menjadi 4 berdasarkan levelnya. Jadi yang pertama itu ada sumber dampak, yang kedua ada dampak primer, yang ketiga ada dampak sekunder, dan terakhir adalah dampak tersier. Jadi sumber dampak itu adalah pusat di mana apa yang eh, mempengaruhi dari pembentukan si bangunan tersebut. Kita bisa lihat dari sumber dampak itu ada jauh dari pusat gempa, ada perubahan kompleks, cuaca ekstrim, suplai dari perusahaan-perusahaan, dan penumpukan galon. Jadi sumber dampak ini kurang lebih berfungsi sebagai pusat dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Lalu di bawah itu ada dampak primer. Dampak primer itu sendiri adalah dampak yang diakibatkan langsung dari si sumber dampak tersebut, dari komponen sumber dampak tersebut. Jadi misalnya kayak jauh dari pusat gempa itu udah bisa berdampak oleh adanya kurangan regulasi bencana. Atau mungkin di perumahan komplek itu kurang lebih dampak primernya bisa dilihat dari penggunaan lahan kosong, terus bisa kalau adanya jalan sempit, terus warga bisa berlalu lalang dan drainase kurang. Lalu yang ketiga ada dampak sekunder. Dampak sekunder itu adalah turunan dari dampak primer. Jadi eh, konsepnya sama, semakin ke bawah itu dampak di atasnya itu, misalnya di atas itu misalnya adalah sumber dampak, di bawahnya itu ada dampak primer. Jadi satu level di bawahnya itu merupakan akibat dari level di atasnya. Seperti itu kurang lebih. Untuk gambaran lebih jelasnya bisa dilihat pada link drive yang tertera pada di bawah. Nah, metodologi AMDAL. Menurut Sulasmi, metodologi AMDAL yang baik itu yang pertama memenuhi syarat pendekatan secara ilmiah. Yang kedua, meyakinkan pemakai bahwa tidak ada komponen lingkungan penting yang terlewatkan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menetapkan data dan informasi apa yang diperlukan dalam pendugaan dampak. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengevaluasi seluruh dampak akan terjadi. Yang kelima, dapat menunjukkan usaha-usaha apa yang diperlukan untuk menekan dampak negatif. Dan yang terakhir, metode yang baik untuk memudahkan siapa saja untuk dengan cepat mengetahui dampak apa yang akan terjadi dan usaha apa yang harus dilakukan. Berikut adalah metode-metode yang saya dirasa digunakan dalam pembuatan proyek ini. Yang pertama itu kita tidak tertulis tapi adanya metode analisis. Jadi metode analisis itu merupakan tahap awal di mana kita melihat kira-kira metode apa yang diperlukan dalam pembangunan proyek. Di sini terdapat 5 metode. Itu ada metode survei lapangan, metode purposive sampling, metode pengharkatan, metode GPR, dan metode geolistrik. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu adalah metode survei lapangan. Metode survei lapangan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan pada pembuatan proyek ini. Dalam hal ini, data-data yang diperlukan mencakup data yang berkaitan dalam aspek geologi, geomorfologi, hidrogeologi, geofisika, dan geokimia. Jadi yang saat kita lakukan pada survei lapangan itu, kita langsung datang ke tempatnya dan melihat apa saja aspek-aspek yang perlu dilihat dalam pembangunan proyek tersebut. Khusus pada kesempatan kali ini, yang diambil adalah aspek geologi, geomorfologi, hidrogeologi, geofisika, dan geokimia. Yang kedua adalah metode purposive sampling. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengambilan sampel untuk dianalisis lebih lanjut oleh Saunders, M. Lewis pada tahun 2012. Jadi metode purposive sampling ini kita saat datang ke tempatnya, kita mengambil beberapa sampel untuk dianalisis. Dalam hal ini, dari kelima aspek tersebut, itu bisa digunakan dalam aspek geologi, geomorfologi, hidrogeologi, maupun geokimia.
Yang ada lagi metode pengharakatan. Metode ini merupakan suatu cara menilai potensi bahan lahan dengan memberikan harakat atau scoring pada setiap parameter lahan sehingga diperoleh kelas kemampuan lahan berdasarkan perhitungan harakat dari setiap parameter lahan tersebut. Nah, jadi metode pengharakatan itu memiliki fungsi untuk menilai kelayakan dari tanah yang diambil tadi. Apakah tanah itu berpotensi suatu, parameter yang digunakan pada metode ini ada antara lain adalah kemiringan, terus daya resap antar tanah, dan hal sebagainya. Lalu ada metode GPR. GPR atau Ground Penetrating Radar merupakan suatu alat yang digunakan untuk proses deteksi benda-benda yang terkubur di bawah tanah dengan tingkat kedalaman tertentu dengan menggunakan gelombang radio. Jadi sistemnya ini GPR seperti alat yang memiliki roda, jadi kita mendorong. Nah, sambil kita mendorong itu di bawah ada bisa melihat deteksi-deteksi ada material apa di bawah tersebut menggunakan gelombang radio. Lalu ada metode geolistrik. Geolistrik merupakan metode untuk menyelidiki kondisi pada bawah permukaan. Dilihat dari sifat-sifat kelistrikan suatu material seperti nilai konduktivitas dan nilai resistivitas. Metode geolistrik ini kurang lebih sama seperti metode GPR, tapi untuk metode geolistrik ini lebih kita memfokuskan untuk menggunakan pada aspek hidrogeologi karena sirkulasi air pada perusahaan isi ulang air galon dibutuhkan untuk pembersihan galon itu sendiri, bukan untuk mengisinya. Kalau mengisinya kita mempunyai stok supply dari perusahaan air mineral tertentu. Nah, sementara metode GPR tadi itu kita fokus pada aspek geofisika. Nah, perakiraan evaluasi dampak dari metode-metode sebelumnya, kita bisa melihat ada apa aja yang bisa mempengaruhi dari aspek-aspek tersebut. Yang pertama, geologi. Karakteristik dari litologi menentukan apakah daerah tersebut layak untuk dibangun sesuatu di atasnya. Jadi dari aspek geologi ini kita diperoleh dari si purposive sampling. Saat purposive sampling kita bisa tahu apa saja karakteristik dari litologi yang kita dapat. Misalnya apakah litologi tersebut keras atau lunak, memiliki permeabilitas tinggi, porositas tinggi, dan hal lain. Nah, lalu yang kedua ada aspek geomorfologi. Dilihat dari lingkungan sekitar, elevasi dan densitas tanah memiliki kemungkinan kecil untuk terjadinya longsor. Jadi sebagai tadi geomorfologi itu difokuskan pada metode pengharakatan. Metode pengharakatan itu sendiri untuk menilai gerakan massa tanah, apakah dia berpotensi untuk longsor atau tidak. Mungkin bisa dilihat dari poin geomorfologi yang pertama, dilihat dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar pada proyek ini pada pembahasan sebelumnya, yaitu perakiran dampak, ahli perakiran dampak, usaha ini dibangun pada perkomplekan. Dan begitu pula, tadi kalau lihat lokasinya yaitu di Provinsi Banten, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Nah, daerah situ cenderung memiliki elevasi rendah dan tidak pada tempat yang curam. Jadi sangat minim untuk terjadinya bencana khususnya longsor atau banjir. Nah, yang ketiga ada hidrologi. Terdapat suplai air tanah untuk sirkulasi pembersihan galon. Jadi untuk sirkulasi pembersihan galon tersebut digunakan metode geolistrik tadi. Tadi geolistrik untuk menilai sifat-sifat kelistrikan dari material yang ingin dicari. Nah, material yang ingin dicari itu berupa air tanah. Jadi saat kita menggunakan metode geolistrik, kita bisa melihat apakah di bawah itu memiliki suplai air tanah untuk dijadikan sebagai sirkulasi untuk pembersihan air galon. Lalu untuk aspek geofisika, identifikasi objek pada bawah permukaan tanah dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan bangunan. Nah, jadi untuk geofisika tadi bisa digunakan menggunakan dua metode, yaitu metode geolistrik dan metode GPR. Tapi di sini kita fokus pada metode GPR.
Karena metode GPR itu menggunakan identifikasi suatu objek pada permukaan bawah tanah. Jadi sebelum kita bangun tempat tersebut, kita melihat apakah di bawah tanah tersebut sudah ada material-material yang mengganggu atau tidak. Kalau misalnya mengganggu, baru mungkin dilakukan tindak lebih lanjut. Kalau misalnya tidak, berarti tempat tersebut cocok untuk dibangun usaha tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah aspek geokimia, yaitu saluran pembuangan air dari usaha ini memiliki dampak yang kecil pada lingkungan. Maksudnya yang pertama itu limbah-limbah yang dihasilkan dari usaha ini antara lain adalah limbah-limbah dari pembersihan galon. Jadi bisa dikatakan kalau pembersihan galon itu relatif tidak memiliki zat-zat kimia berbahaya. Jadi saluran pembuangan airnya itu relatif tidak proporsi dari zat pengotor yang ada pada limbah si usaha air ini relatif kecil. Nah, mungkin atau bisa lagi adanya septic tank untuk limbah-limbah lain. Seperti itu. Dan yang terakhir, perkiraan durasi implementasi metode. Nah, di sini kalau berdasarkan tabel terdapat 5 metode. Karena metode yang keenam itu yaitu metode analisis tidak terlalu berpengaruh dalam durasi hari karena mungkin bahkan dalam jam bahkan. Yang pertama adalah survei lapangan. Jadi kita memiliki durasinya ada waktu minimum dan waktu maksimum. Di mana waktu minimum itu waktu paling cepat yang bisa dilaksanakan dan waktu maksimum adalah waktu paling lama yang bisa dilaksanakan. Yang pertama survei lapangan. Survei lapangan itu kita kurang lebih hanya menggunakan pengamatan secara visual. Kira-kira apa saja yang perlu dibutuhkan, apa saja yang perlu dilihat dalam pembangunan ini. Karena dalam ketentuannya itu sudah kita memiliki 5 aspek, jadi waktu yang diperlukan kurang lebih hanya sekitar 1-2 hari. Yang kedua ada proposif sampling. Proposif sampling itu memiliki waktu minimum 3 hari dan maksimum 5 hari. Pertama, 3 harinya itu kita gunakan 3 hari itu sudah termasuk oleh waktu analisis. Ini kurang lebih hanya perkiraan saja. Jadi 3-5 hari itu sudah termasuk dalam menganalisis sampel-sampel yang sudah diambil dari dari tempat lokasi pembangunan usaha. Yang ketiga ada metode pengharkatan, minimumnya itu 3 hari, maksimum 7 hari. Sesudah diambil analisisnya ini mungkin untuk purposive sampling dan pengharkatan itu kurang lebih dijalankan, maksudnya bisa secara simultan atau barengan karena kurang lebih sama antara purposive sampling dan pengharkatan. Pengharkatan sendiri itu menggunakan yang sebutannya itu leveling gitu. Dan maksudnya leveling antara apakah tanah satu dan tanah lain memiliki nilai-nilai tertentu untuk mengenai gerakan usaha tanah. Yang keempat ada GPR. Ini kurang lebih minimum sama maksimum itu hanya kembali lagi hanya perkiraan karena daerahnya itu hanya sekitar 3 kali 7 meter luasnya. Dan terakhir ada geolistrik. Mungkin geolistrik yang agak rumit karena selain kita perlu menganalisis di bagian bawahnya, ada lagi proses melakukan mungkin bahasanya merapikan tempat kali, karena tanah air itu tidak bisa sembarang langsung diambil saja. Jadi total dari metode-metode yang diperlukan itu berkisar mungkin dibulatkan saja sekitar 15-30 hari dalam pengimplementasian metode. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.